Kita semua kenal petir kan? Tapi di balik setiap kilatannya, ada rahasia mematikan yang mungkin belum pernah kamu dengar. Nah, hari ini kita bakal bongkar semuanya. Bayangin deh, energi sebesar itu cukup buat nyalain satu kota kecil. Tapi kok milihnya cuma satu pohon di tengah lapangan? Aneh kan? Nah, untuk tahu jawabannya, kita harus nyelam ke dalam inti kilatan cahaya yang, ya jujur aja, cukup mengerikan itu. Oke, untuk benar-benar ngerti kekuatannya, kita nggak bisa cuma lihat dari jauh. Kita harus masuk langsung ke dalam jantung badainya. Tepat ke tempat di mana semua amarah ini lahir. Jadi semuanya itu berawal di atas sana, di langit. Di saat awan yang kelihatannya biasa aja, tiba-tiba berubah jadi senjata langit yang siap melepaskan amarahnya. Cerita petir itu mulainya di dalam sini nih, awan badai raksasa yang namanya awan cumulonimbus. Dan ini bukan awan biasa loh, tingginya itu bisa sampai 17 km. Bayangin, itu lebih tinggi dari 3 kali lipat Gunung Semeru ditumpuk. Di dalam awan raksasa tadi suasananya tuh kacau banget. Udara panas naik, terus dingin di atas jadi butiran air dan kristal es. Nah, karena arusnya kencang, partikel-partikel ini saling tabrakan, saling gesek. Akibatnya, mirip kayak kita gosokin penggaris ke rambut. Elektronnya lepas dan muatan listriknya jadi terpisah. Nah, hasilnya bisa kita lihat di sini. Jelas banget. Semua muatan positif ngumpul di bagian atas awan, sementara muatan negatif yang super banyak itu numpuk di bagian bawahnya. Jadi intinya apa? Intinya, awan badai ini sekarang udah berubah jadi semacam baterai raksasa di langit. Baterai yang penuh banget, nggak stabil, dan udah siap banget buat melepaskan semua energinya yang luar biasa besar. Oke, senjatanya udah siap. Sekarang, perburuan dimulai. Petir ini mulai mencari targetnya di bawah sana, di darat. Nah, turunnya itu nggak langsung jeger gitu aja. Tapi pelan-pelan, kayak ada jari-jari energi tak kasat mata yang meraba-raba ke bawah. Ini yang disebut step leader, atau pemimpin bertahap. Dia turunnya itu selangkah demi selangkah, nyari jalan. Yang keren dari gambar ini tuh, kita bisa lihat gimana si pemimpin ini sebenarnya lagi ngebangun jalan tol listrik di udara. Dia bikin udara di depannya, yang tadinya isolator alias penghambat listrik, jadi super konduktif. Jadi dia kayak ngebangun jalannya sendiri. Waktu si pemimpin bermuatan negatif ini makin dekat ke tanah, tanah di bawahnya itu ngerasa muatan negatif dari petir itu mendorong elektron-elektron di tanah menjauh, ninggalin semacam bayangan muatan positif yang ngikutin si pemimpin dari bawah. Dan sekarang, panggungnya udah siap. Langit dan bumi akan segera bertemu dalam sebuah ledakan yang dahsyat. Jadi, bukan cuma langit yang nyari jalan, bumi juga membalas. Dari benda-benda yang paling tinggi atau paling konduktif di darat, muncul sulur-sulur muatan positif yang menggapai ke atas. Mereka kayak berlomba buat nyambung duluan. Dan saat keduanya akhirnya bersentuhan, klik! Terjadilah koneksi. Sirkuit antara awan dan tanah akhirnya nyambung. Dan saat itulah ledakan energi yang nggak kebayang besarnya dilepaskan. Seketika, jalur udara yang tadi dilewati petir itu suhunya langsung melonjak jadi, wow, lebih dari 30.000 derajat Celcius. Panas banget. Biar kebayang sepanas apa, coba bandingin deh. Permukaan matahari itu cuma sekitar 5.500 derajat Celcius. Artinya, jalur petir ini lebih dari 5 kali lipat lebih panas dari permukaan matahari. Gila kan? Nah, panas yang luar biasa ini bikin udara di sekitarnya langsung meledak, memuai secara eksplosif. Ledakan udara inilah yang menciptakan gelombang kejut yang kita dengar sebagai suara gontor. Jadi suara jeger itu, ya suara udara yang disobek-sobek sama panas. Oke, semua fisika ini keren banget tapi ini membawa kita kembali ke pertanyaan awal kan? Ya, itu dia. Kenapa harus pohon itu? Kenapa bukan benda lain di sebelahnya? Kenapa ada yang disambar dan ada yang aman-aman aja? Jawabannya ternyata simpel. Listrik itu selalu nyari jalan termudah, jalan dengan hambatan paling kecil. Nah, pohon di tengah lapangan itu memenuhi semua syaratnya. Pertama, dia tinggi, jadi jalurnya paling pendek. Kedua, dia sendirian, target paling gampang. Ketiga, pohon itu banyak airnya, konduktor bagus. Dan terakhir, akarnya yang dalam jadi grounding sempurna. Jadi, bagi petir, pohon itu kayak target yang paling menggoda. Dan kalau kita udah ngerti kenapa petir milih targetnya,
Kita juga jadi bisa ngebayangin seberapa dahsyat akibatnya kalau kita atau sesuatu jadi target sambaran miliaran volt itu. Contohnya, pohon tadi. Waktu petir nyambar, semua air dan getah di dalam batang pohon itu langsung mendidih dalam sepersekian detik. Berubah jadi uap bertekanan super tinggi. Hasilnya, pohonnya meledak dari dalam. Makanya, kita sering lihat pohon yang hancur berkeping-keping atau kulitnya terkelupas panjang setelah disambar petir. Ini bener banget sih. Alam itu selalu punya cara buat ngingetin kita, sepintar apapun kita ini tetap kecil di hadapan kekuatan alam. Dan petir, itu adalah salah satu pengingat paling sempurna, yang bikin kita jadi lebih rendah hati di hadapan kekuatan dahsyat yang ada di dunia ini. Petir itu kekuatan yang harus kita hormati dan kita pahami. Kadang pengalaman yang paling bikin deg-degan justru yang paling ngasih kita pelajaran. Nah, ngomong-ngomong soal pengalaman, aku jadi penasaran. Apa sih pengalaman kalian yang paling mengerikan atau paling gak terlupakan sama badai petir? Coba deh cerita di kolom komentar ya.